Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sampel yang kemarin ya. Jadi C5 sebagai cross harga dari periode sebelumnya kita gabungkan dengan informasi dari C6. Kalian harus bisa membaca arah harga ini. Jadi menganalisa seluruh pergerakan harga. Oke. C6 ditutup sangat kuat body. Tetapi ingat, perhatikan ketika body buyer ataupun seller terlalu besar, maka itu mengindikasikan bahwa dia boros dengan harga itu, boros dengan informasi. Jadi dia akan turun tetapi dia tidak akan kuat ketika dia menunjukkan body besar. Jadi perhatikan dari close harga dari C5 ditutup dengan close harga dari C1 lebih dominan turun. Oke, di harga ini ke depan pergerakannya akan menjadi turun. Oke, perhatikan pembentukan pola yang candles yang terbentuk di C2. Nah, C2 bisa dijadikan kalau kita ingin menunggu konfirmasi C2, C3 jadikan konfirmasi arah harga. Ketika kalian ragu, jadi tunggu sampai si candle kedua ataupun candle ketiga. Candlestick ini akan menunjukkan arah harga yang ditentukan dari C5 dan C6 atau C1 ya. Di sini akan menunjukkan informasi harga dari C5 dan C6. Jadi kita menggunakan C5 C6 ini juga akan membaca arah harga yang terbentuk dari periode-periode sebelumnya. Arah harga itu akan berbentuk seperti menunjukkan tren. Tren apa sih dari periode-periode sebelumnya? Inilah pergerakan harga dalam satu periode. Oke, C3. C3 menunjukkan pembatalan harga naik. Kenapa? Karena informasi yang ditentukan dari C1 tadi atau C6 tadi turun. Maka arah harga ini akan turun. Kenapa dia tidak langsung turun? Karena ada area support. Dari periode sebelumnya bisa dilihat kan, area support. Seperti yang saya bilang, support resisten inilah yang menentukan pergerakan harga. Apakah dia langsung turun atau apakah dia langsung naik atau dia tidak langsung turun dulu, ngebentuk dulu harganya, tapi arah harga itu sudah ditentukan. Maka periode-periode berikutnya lah yang akan menentukan harga ini ditembus support atau tidak. Oke, kita dapat. Oke, kenapa dia tidak turun? Itu pas di area support. Oke, tapi kita masih dapat. Kita lihat close harganya. Close harga ini akan ditutup melebihi support atau tidak. Perhatikan OP-nya ya. OP idealkan ya sampai close harga C5. Jika terjadi delay harga, ketika informasi kenaikan atau penurunan terjadi delay di C5, berarti dia akan mengambil konfirmasi di C6-nya. Kita lihat. Oke, dia turun. Nah, go cek ya. Dia tidak mampu turun karena ada support tadi, tapi ditutup harga ya. Harga ditutup melebihi area support. Kita lihat pembentukan harga di C6 lagi. Kita selesaiin ini dulu. Nah, kita lihat pembentukan harga lagi ya. Pembentukan harga lagi dari periode sebelumnya. Periode ini kita baca harga ke periode ke depan.
lebih rendah atau lebih tinggi. Terjadi gap tapi ya. Oke, ada gap. Candle hijau. Nah, di sini hati-hati, jangan kita terburu-buru mengambil open posisi. Ketika gap ke bawah, tapi dibatalkan dengannya candle hijau, walaupun pembatalan, itu menandakan pembatalan harga untuk turun. Nah, kita lihat konfirmasi harga dari C2-nya. Harga ditutup lebih rendah. Tetapi bentuk harga ini bentuk harga buyer. Kita lihat konfirmasinya dulu dari C2. Nah, C2 ini akan membentuk support, berarti menandakan konfirmasi harga naik. Ya, konfirmasi harga naik. Maka periode ini akan ditutup dengan candle kenaikan ataupun candle hijau. 1, 2, 3, candle ketiga. Kita lihat, kita baca di periode ini. Konfirmasi terlihat jelas di candle kedua. Harga yang tadinya mau turun, tapi berubah arah menjadi area support lagi. Ini menandakan harga ini di periode ini tidak mampu untuk turun. Dia akan membentuk lagi sebuah informasi harga dari periode ini. Kita lihat, selesaikan dulu periode ini. Apakah benar dia akan menjadi candle kenaikan atau hanya periode ini sebagai kenaikan aja dan selanjutnya akan terjadi penurunan. Kita lihat. Jadi usahakan analisa ketika kalian membaca arah harga dengan SNR ataupun C5, C6, kita kombinasikan dengan SNR. Jadi SNR itu sebagai patokan. Sebagai patokan apa sih? Sebagai patokan pembentukan arah harga. Karena disitulah yang akan membentuk bentuk candle-candle itu akan ditentukan dengan SNR ini. Pergerakan harganya. 1, 2, 3, 4. Terjadi gap. Gap turun. Menandakan close harga ini sebenarnya mau dikuasai oleh seller. Nah, close harga ini mau diambil sama seller, tetapi kita lihat pembentukannya. Dari close harga sudah kita baca bahwa harga seller ini mau mengambil alih. Oke, terjadi resisten. Oke, menandakan informasi seller mendominasi ataupun ingin mengkonfirmasi harga seller ini. Terjadi resisten dan close harga tidak lebih tinggi dari harga sebelumnya. Oke. Resisten menandakan harga akan terjadinya penurunan. Kita lihat C6-nya. C6 terjadi gap lagi turun. Oke, terjadi turun lagi. Kita lihat candle merah atau candle hijau. Nah,
Jika dia tidak mampu menembus area resisten itu, menandakan pemantulan harga. Nah, kita OP sell. Oke, idealkan sampai close harga C5. Jika kita bermain SNR sudah jelas itu. Ada resisten tapi tidak mampu ditembus, sedangkan gap turun, terjadi candle merah. Oke, dia mau turun tetapi masih adanya periode sebelumnya kekuatan harga bayar, maka pergerakan ini tidak langsung turun. Terjadi candle pembatalan lagi. Oke, terjadi candle pembatalan lagi. 2 candle pembatalan harga. Menjadikan sebuah informasi lagi penurunan. Di sinilah pergerakan harga di mana perlawanan kekuatan harga dari periode sebelumnya dan informasi harga dari close harga dari periode sebelumnya. Inilah proses pembentukan harga itu. Candle merah lagi. Menandakan betapa kuat kekuatan buyer ini ingin menembus resisten yang ditentukan tadi. Tetapi dibatalkan terus oleh harga seller. Lihat Pak. Jadi candle-candle pembatalan itu kita lihat kenapa dia terjadi pembatalan. Oke, kenapa dia terjadi pembatalan? Kita baca ada area-area yang nggak bisa ditembus sama candle. Close C5. Kita tunggu di close-nya apakah candle merah atau candle hijau. Nah, resisten di atas. Oke, terjadi gap lagi. Resisten ditutup close harga lebih rendah dari pembukaan harga ataupun close harga di C5 ataupun C1. Penurunan terjadi, tetapi di candle kelima tetap dia naik. Oke. Kita lihat dari C1-nya lagi, C5 gap ke bawah. Harga itu ke bawah tapi diangkat lagi oleh harga buyer. Maka di close menjadi candle hijau.
Kita lihat konfirmasi harga C1 terjadi gap juga ya. Gap turun tetapi tidak terlalu kuat. Oke, kita ambil informasinya sebagai kenaikan. Kenapa? Karena gapnya turun, bodinya tipis. Lebih dominan hijau. Kenapa? Karena di sini area-area harusnya close harga di C5 tadi ditutup dengan candle merah, tetapi terjadi gap sangat kuat, tetapi masih dibatalkan oleh buyer. Berarti menandakan buyer ini masih sangat kuat harganya. Oke, nah, kalau kalian mau menunggu konfirmasi harga, lihat di konfirmasi harga di C2 terjadi support dan resisten. Oke, berarti terjadi support gap. Kalau mau tahu bonek ini ada yang gigi bonek anak gua kata gua pindah kontrak katanya. Jadi usahakan kombinasikan informasi dan pembentukan candle dan pergerakan harga. Gap itu adalah pergerakan harga. Jadi kita menganalisa seperti itu. Jadi tidak semua kita analisa dengan satu pergerakan ataupun satu bentuk. Close harga di C1 ditutup lebih rendah, tetapi body dan pergerakan itu dan C2 terjadi konfirmasi harga membentuk area support. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi candle close harga. Adalah support dan resisten yang terjadi itu membentuk arah harga ini menjadi tidak kuat naik dan tidak kuat turun. Jadi ada batasan-batasan di mana ada batasan wilayah support, ada batasan wilayah resisten yang membentuk pola-pola pergerakan harga. Oke, 3, 2, 1, 0 kita profit ya. Oke. Jadi analisalah semua pergerakan harga itu dengan SNL juga ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya jika video ini bermanfaat untuk kalian semua.